Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai tools yang ada pada CorelDRAW. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما waj'alni minas sholihin. Baik, setelah berdoa, ini adalah capaian dan tujuan pembelajaran kita. Kalau mau lebih jelas silahkan di pause, tapi kita lanjut dulu ke materi pembelajaran. Untuk memudahkan kita dalam pembelajaran, dalam memahami tools Corel, Bapak akan membuat satu objek dulu. Nah, ini objeknya adalah objek kotak. Nah, yang pertama adalah pick tool. Pick tool digunakan untuk memodifikasi objek sebenarnya. Jadi untuk menyeleksi, mengatur, menggeser, meninggikan, memutar, dan memperbesar ukuran. Nah, ini ada geser ke kiri, geser ke kanan, itu bisa. Biasakan untuk selalu kembalikan ke pick tool ya, ketika setelah membuat objek apapun. Nah, ini dia miringkan ke bawah, ke atas, seperti itu. Yang kedua adalah shape tool. Shape tool berfungsi untuk mengedit objek berupa kurva atau garis. Nah, karena vektor itu berbasis garis dan titik gitu ya, jadi si titik-titiknya ini bisa diedit nih pakai shape tool, mau seperti apa bentuknya, apakah rounded, apakah punya segi yang banyak, yang lancip. Kemudian ada crop tool. Crop tool itu berfungsi untuk memotong objek. Nah, kita bisa seleksi nih mana yang kita mau pakai. Nah, misal ini yang dipakainya yang kotak ini, kan yang sisanya hanya yang terseleksi. Kemudian ada knife tool. Knife tool ini berfungsi untuk memotong objek atau gambar dari dua buah titik potong. Nah, kita contohkan ini ada titik 1, titik 2. Nah, nanti objek akan terpotong menjadi dua buah bagian. Ada bagian bawah, ada bagian atas. Pak, yuk suku saya kemana Allah? Buntung 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 Kemudian ada zoom tool. Zoom tool ini berfungsi untuk memperkecil dan memperbesar lembar kerja CorelDRAW. Ini yang sering terjadi miskonsepsi dari anak-anak, dimana ketika mengedit mereka suka lupa, tak sengaja tergeser scroll mouse hingga akhirnya gambarnya hilang. Nah, ini ada zoom tool itu ada two page. Two page itu memperbesar cakupan wilayah kerjanya. Yang ada two way. Two way itu memperbesar sesuai lebar halaman kerjanya. To height. Nah, kalau to height itu memperbesar sesuai tinggi halaman kerja. Yang kemudian ada to fit. Nah, to fit itu memperbesar sesuai objek yang kita buat. Oke, kita lanjut. Ada freehand tool. Freehand tool ini untuk apa sih? Nah, ini berfungsi untuk membuat objek secara bebas sebenarnya. Jadi ibaratkan kita kayak menggambar bebas saja lah pakai pensil dan pulpen gitu ya. Jadi kita mau buat bentuk apapun bisa. Nah, kalau seandainya garis-garis saja bisa. Yang kedua two point line tool. Sama, ini juga tidak jauh beda dengan freehand. Cuma ini berbasisnya dua titik. Jadi dimana kita mengklik satu titik, klik lagi. Jadi titik-titiknya akan saling mengikuti lah, membentuk suatu objek. Nah, jadi berbasis dua titik ya. Kemudian ada Bezier tool. Ini untuk membuat kurva langsung dengan membentuk satu segmen. Nah, apa itu satu segmen gitu ya? Nah, biasanya ini jatuhnya kalau tadi kan titik klik ya. Kalau di Bezier dia bisa langsung satu titik diklik, di drag, dia bebas. Nah, jadi satu segmennya seperti itu. Yang kemudian ada pen tool. Nah, pen tool juga nggak jauh beda sebenarnya. Untuk membuat garis juga sama kayak pensil, bullpen gitu kan. Fungsinya sama kan. Ibaratnya tool-tools ini digunakan untuk membuat garis kebanyakannya. Hampir sama. Nah, kemudian
kita mengenal ada rectangle tool. Nah, rectangle tool itu digunakan untuk membuat objek berbentuk kotak. Mau kotaknya persegi, mau persegi panjang, itu sama. Kemudian ada ellipse tool. Ellipse tool ini digunakan untuk membuat objek berbentuk lingkaran. Lingkaran yang sempurna maupun elips seperti bumi kita ya. Atau bumi kita datar. Kemudian ada fitur polygon tool. Polygon tool ini digunakan untuk membuat objek dengan banyak sisi dan banyak segi. Nah, bisa nambah ini. Awalnya kan 5 tuh, kita tambah jadi 6. Nah, kan jadi heksagonal. Kita tambah lagi nih. Tambah lagi. Bisa sampai akhirnya membentuk agak mirip lingkaran gitu kalau banyak-banyak banget. Itu kan ada pentagon, heksagonal. Berikutnya ada star tool. Ini star tool ya udah jelas dari namanya saja untuk membuat star atau bintang. Nah, bintangnya juga bisa diarahkan nih, bisa bintang 5 gitu kan, ada 4, 6 dan sebagainya. Mungkin kayak hurricane gitu ya. Nah, kan senjata. Ada fitur untuk efek gambar atau garis gitu ya. Di sini kita akan mencontohkan yang pertama adalah drop shadow. Drop shadow itu berfungsi untuk membuat bayangan pada suatu objek. Ya, tinggal ditarik saja, akhirnya ada bayangan kan di lingkaran tersebut. Itu bisa diatur tebal bayangannya seperti apa. Ya, kemudian ada yang kedua itu kontur. Kontur ini berfungsi untuk membuat ya konturnya kan bisa mempertegas objek gitu ya. Bisa keluar atau ke dalam objek tersebut. Nah, kita coba akan menariknya keluar. Nah, seperti ini tampilannya, bisa dirubah-rubah warnanya juga sesuai keinginan konturnya mau seperti apa warnanya. Kemudian yang ketiga ada blend. Nah, blend ini berfungsi untuk meleburkan dua objek. Nah, maksudnya meleburkan adalah awalnya objeknya lingkaran, kita arahkan ke bintang ini, akhirnya terjadi proses peleburan. Jadi langkah-langkah meleburkan dari awalnya lingkaran menjadi sebuah bintang. Ini juga bisa diatur lagi, di mana bentuknya variasinya juga banyak. Di atas kita lihat, nah ini merubah warna-warnanya ya, bentuk-bentuknya. Nah, ini bisa jadi warna-warni juga, menyesuaikan dengan settingannya. Oke. Kemudian ada distort. Nah, distort tool ini berfungsi untuk membuat distorsi. Nah, distorsinya kita tarik. Nah, akhirnya gambarnya seperti ini. Karena mempunyai banyak distorsi. Kita balikan lagi gambarnya. Kemudian ada extrude tool. Extrude tool ini berfungsi untuk memberi kedalaman pada objek, atau kita bisa bilang juga membuat bentuknya seperti 3D ya. Nah, akhirnya kan ada bentuknya seperti itu ya. Lihat bintangnya ada ke belakangnya kan, bentuk hampir juga 3D. Oke, agar lebih jelas kita rubah warnanya. Oh, jangan kuning. Nah, ini juga lumayan bagus. Nah, warnanya juga berubah ya, atau seperti ini sesuai selera. Ini juga pencahayaannya juga bisa diatur, bentuk 3D nya seperti apa. Oke, kita lanjut ke transparency tool. Nah, transparency tool ini dari namanya saja udah terlihat ya. Ini untuk membuat objek lebih transparan. Ini transparannya sebenarnya bisa diatur apakah mau semuanya atau sebagian. Oke, itu saja. Terima kasih. Pembuatan video ini untuk memudahkan kalian belajar dimanapun dan kapanpun. Semoga kalian dengan adanya video ini bisa belajar lebih maksimal dan bisa memahami fungsi-fungsi tools dengan baik. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.